News sore pemirsa, Amerika Serikat mengirimkan 15.000 prajurit dan 100 pesawat untuk operasi pembebasan kapal di Selat Hormuz. Apakah ini akan memunculkan reaksi dari Iran dan apakah Amerika Serikat ini menyiapkan serangan sapu jagat ke Iran? Dan untuk itu kita akan membahas selengkapnya dengan sudah bergabung bersama kita semua di News sore. Di sini sudah ada pakar Strategi PPAU Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongkojati. Selamat sore Pak Agung. Selamat sore. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Baik Pak Agung, ini terkait dengan yang tadi saya sudah sampaikan juga ke pemirsa. Ini kan AS baru-baru ini nih kembali kirimkan pasukan nih Pak. Apakah ini akan menjadi invasi darat begitu Pak? Kalau menurut Anda seperti apa? Jadi dengan jumlah hanya 15.000 tambahan, dengan di sana sudah ada 10.000, total 25.000 itu kemungkinan untuk invasi darat adalah kecil. Karena untuk invasi darat itu perlu angkanya itu adalah sekitar ratusan ribu dan juga perlu banyak peralatan-peralatan pendukung lain yang tidak kelihatan, hanya hadir berupa personil. Dan personil ini rupanya untuk mendukung blokade. Jadi di blokade itu di laut blokade juga mungkin pergantian personil dan juga ada dari daratan perlu mendukung karena protection, karena banyak pangkalan-pangkalan yang sudah hancur di mana? Di Timur Tengah, di negara-negara Teluk itu perlu diisi personil karena banyak yang ditinggal begitu saja sehingga harus diisi dengan personil yang menjaga yang baru lah minimal. Karena juga untuk menghindari ataupun mencegah ataupun menghadapi serangan berikutnya dari balasan dari Iran. Nah, namun tentu saja ini Iran juga waspada ya, karena mungkin kali ini adalah memaksa untuk masuk ke Teluk dengan menggunakan kapal. Tetapi selama ini kan Iran mengandalkan ini bukan kapal perang lawan kapal perang, tapi kapal ataupun pesawat berhadapan dengan rudal, ya, peluru kendali atau drone, atau kapal cepat laut yang kecil itu yang banyak namanya istilahnya adalah armada nyamuk ya, mosquito gitu. Kemudian juga drone laut serta kapal selam mini yang ada di Teluk Persia dan Selat Hormuz. Nah, mungkin yang kelihatan akan kalau sampai Trump memaksakan untuk masuk, ya kemungkinan akan terjadi perang laut, tetapi perang lautnya asimetris, bukan perang antara kapal dan kapal, tetapi kapal berhadapan dengan rudal yang ditembakkan dari pantai. Jadi angkatan laut Iran akan beraksi dari pantai-pantai itu, pantai-pantai tersebut, dan juga dengan kapal-kapal cepat kecil, kemudian juga dengan ranjau dan juga dengan drone. Nah itu ya kemudian akan menimbulkan hal yang ramai. Cuman sekarang berani nggak? Apakah ini gertakan saja atau betul-betul berani masuk? Karena kelihatannya kalaupun terjadi serbuan laut itu kemungkinan akan didukung dengan pesawat yang akan menyerang ya, pesawat dari kapal induk atau pesawat dari darat juga. Namun daratnya cukup jauh. Nah ini yang nanti akan berhadapan dengan pertahanan udara Iran yang katanya sudah diperkuat sehingga untuk semua yang terbang rendah, karena nanti pasti terbangnya nggak akan tinggi-tinggi untuk serangan laut itu, apalagi targetnya bergerak kan. Nah untuk target bergerak tuh nggak bisa tembak dari tinggi, ngebomnya nembaknya pasti dari ketinggian lebih rendah. Dan itu adalah sasaran yang sebanding dengan Iran. Yang Iran kesulitan tembak tinggi, tapi kalau yang rendah terbukti pada minggu kelima itu berhasil menembak jatuh beberapa pesawat tempurnya Amerika. Baik Pak Agung, berarti itu artinya dari kacamata Anda, analisa Anda untuk apa yang terjadi saat ini dengan Amerika mengirimkan begitu banyak kapal yang bisa disebutkan tadi kan, apakah ini merupakan serangan sapu jagat Iran terhadap, maksud kami serangan sapu jagat Amerika terhadap Iran itu belum ya Pak ya, belum berarti ini akan terjadi invasi darat. Serangannya mungkin bukan serangan darat, tetapi serangan laut ke sasaran darat atau sasaran perairan yang dengan tujuan untuk melindungi kapal-kapal yang mencoba masuk ke dalam Teluk Persia lewat Selat Hormuz. Jadi mungkin bukan pertempuran untuk mendarat di darat, tetapi pertempuran dengan menggunakan kekuatan udara dan kekuatan laut menghadapi pertahanan pantai serta penyerangan pantai Iran dan juga kapal-kapal kecil serta drone dan rudal yang ditembakkan dari pantai ini. Jadi ini pokoknya pertempuran laut tapi antara pantai dan laut gitu. Tidak pertempuran mendarat di daratan, tidak sampai begitu. Ya, sampai begitu. Baik, Pak Agung, ini kalau untuk lihat kondisi saat ini nih, ini artinya Iran tuh saat ini menunggu aja begitu ya Pak ya?
menunggu pergerakan dari Amerika sendiri. Apakah Iran mampu, Pak, nantinya? Masalahnya bukan soal tema yang mampu saat nggak mampu, masalahnya adalah kalau Iran menyerang duluan, maka Amerika menuduh wah Iran yang melakukan agresi. Oke. Sama juga kalau Amerika menyerang duluan, berarti Amerika agresi. Sebetulnya Mereka saling, semua gerakan lelah ini gitu untuk ya, Pak? memancing yang pihak lawan untuk menyerang duluan. Oke. Karena kan statusnya gencatan senjata. Trump bilang, oh nanti kapal-kapal Amerika akan mengawal masuk untuk dalam selat. Itu kan kalau itu dilakukan berarti melanggar gencatan senjata. Dan tapi kalau nanti Iran menembak langsung ke situ, berarti juga akan menimbulkan wah dia menyerang duluan gitu. Ya mungkin Iran akan melakukan sesuatu yang tidak langsung menyerang armada laut ini, tetapi sesuatu yang bersifat asimetris yang mungkin akan membuat membuat ini menjadi bisa sebanding ya. Jadi bisa menangkal serangan itu, menggetarkan Amerika sehingga Amerika tidak jadi melaksanakan misinya untuk masuk ke dalam. Karena betulnya kan gencatan senjata itu kan tidak ada kegiatan, yang satu blokade di luar Laut Arab, yang satu menjaga di Selat Hormuz. Nah sekarang kalau satu melewati batasnya ini berarti kan itu bukan gencatan senjata. Oke. Itu masuk ke daerah pertempuran, berarti memancing kan. Memancing. Berarti itu artinya ini melanggar gencatan senjata dong, Pak, ya? Bisa bilang. Menurut Iran itu melanggar gencatan senjata. Menurut Amerika ini mengamankan, kan semua punya retorika sendiri. Baik. Mengamankan jalur pelayaran. Yang satu, oh, saya gencatan senjata, ini daerah kedaulatan saya ini. Saya perlu dan kamu menyerang saya bertahan. Pertahanan saya adalah dengan melaksanakan penutupan Selat Hormuz dari kamu dan kawan-kawan. Oke. Karena untuk dalam hal mempertahankan diri, maka Iran berhak mengadakan pertahanan dengan menutup Selat Hormuz karena dia tahu kalau itu bisa dimasuki berarti kan memperlemah pertahanan Iran. Berarti Iran dengan jawaban itu dia melakukan tindakan bela diri. Karena sesungguhnya kan Amerika menyerang. Bela dirinya dengan membalas menyerang serta menutup Selat Hormuz. Oke. Karena dengan Selat Hormuz ini, dengan itu dia sanggup membuat Amerika itu tidak berdaya untuk menyerang lagi karena akan mahal sekali biayanya. Jadi memang bagian penutupan Selat Hormuz adalah bagian pertahanan Iran untuk mempertahankan dirinya membela dari Amerika. Kan kalau dia suruh bertempur langsung hadap-hadapan kan tidak kuat ya. Ya, jadi ini dalihnya Amerika ya Pak sebenarnya ya Pak, ya, melakukan segala pergerakan ini tuh untuk melindungi pasukannya. Amerika untuk melindungi navigasi. Navigasinya, oke. Kelancaran navigasi di situ, itu alasan dia. Nah, Pak, kalau untuk terkait ini Pak Agung sendiri, operasi pembebasan di Selat ini di Selat Hormuz kan saat ini sedang dilakukan Pak. Ini kalau menurut Anda sendiri sebenarnya melanggar gencatan senjata atau tidak Pak? Ya melanggar gencatan senjata itu kalau Amerika memaksa masuk untuk melakukan tindakan karena gencatan senjata itu kan tidak saling menyerang. Oke. Nah bagi Iran masuk ke dalam situ itu menganggap masuk ke dalam wilayah yang memang disepakati dengan senjata untuk tidak ada pergerakan. Dia masuk bergerak berarti kan mengancam berarti sah untuk dibalas. Cuman masalahnya Iran apakah membalasnya secara langsung menembak ke Amerika atau melakukan gerakan lain atau serangan lain. Nah itu yang menjadi pergerakan caturnya mereka. Tapi di sisi lain kan diplomasi juga jalan. Diplomasinya Trump mengatakan sedang mempertimbangkan proposal Iran. Tapi sambil mempertimbangkan dia juga bilang lewat Twitter, wah ini kelihatan proposalnya nggak menyenangkan saya. Tapi di sisi lain bilang, wah saya akan langsung membebaskan ini. Kenapa? Yang ingin buru-buru ada sesuatu penyelesaian itu adalah Amerika. Kenapa? Karena ekonominya makin nggak bisa dia nahan ekonominya naik. Karena sudah yieldnya US Treasury yield 10 years-nya sudah 4,5%. Orang-orang sudah mulai menjuali obligasi, pada akhirnya nanti Amerika akan semua bunga bank, bunga pembelian rumah, bunga pembelian mobil, bunga kredit itu naik sehingga masyarakat Amerika itu menjadi tidak mampu untuk membayar apa yang harus dia bayar. Akibatnya kan nanti resesi. Begitu resesi, wah itu masalah besar, banyak orang yang kehilangan pekerjaan atau biaya hidupnya melebihi gajinya lebih kecil biaya hidup dan pada akhirnya nanti berakibat pada pemilu setelah bulan November di mana Partai Republik, partainya Trump mungkin kalah gara-gara mereka mengakomodir perang yang membuat Amerika menjadi secara ekonomi menjadi lemah. Baik, itu artinya kan sebenarnya di perekonomian di Amerika itu kan tidak baik-baik saja untuk sampai saat ini ya Pak. Sekarang sudah tidak baik-baik saja. Bensinnya sudah naik, harga barang sudah naik, harga ngangkut barang sudah naik, itu sudah terjadi inflasi besar ini. 4,5% itu sudah batas awal untuk masalah ekonomi yang harus dirilis dengan cara lancarnya BBM, lancarnya pengiriman. Karena gini, yang paling parah selain gas dan minyak itu adalah pupuk. Persatuan Agriculture Amerika sudah kirim surat ke Trump sebelum perang malah bahwa 46% daripada
petani Amerika itu akan bangkrut bila situasi seperti ini nggak berubah. Bangkrut artinya nggak sanggup beli pupuk, nggak sanggup nanam, dan akibatnya ya uangnya nggak cukup untuk nanam karena bunganya terlalu tinggi. Dia nggak bisa pinjam uang karena terlalu tinggi bunganya untuk beli pupuk, dan nggak masuk itu biayanya. Akhirnya 46% itu banyak sekali loh. Dan 40% itu para petani itu mungkin pemilih Trump. Mereka akan milih partai lain yang akan membuat kondisi lebih baik. Lebih stabil lagi. Iya, gitu untuk ya, menekan Trump biar gitu. Baik, Pak Agung, kita balik lagi ke poin yang awal tadi, Pak. Dengan apa yang terjadi saat ini, dengan Amerika mengirimkan 6.500 ton amunisi ke Israel sendiri, Pak, kalau menurut Anda sendiri itu seperti apa, Pak? Ya memang Israel kan kehabisan rudal untuk mencegat. Oke. Pertama rudal pencegat dan rudal untuk menyerang. Ya. Itu sudah habis, sudah khususnya untuk pencegat habis. Sehingga kita ingat ya saat terakhir sebelum gencatan senjata itu kan praktis kebanyakan rudal yang dan drone yang dikirim sama Iran ke sana hampir tidak dicegah. Langsung masuklah rudal Khoramsar yang banyak itu yang kayak kayak meteor itu, kemudian rudal hipersonik yang dengan cepatnya menghantam itu praktis sudah tidak ditangkis karena sudah habis itu. Oke, nih terakhir Pak Agung, kalau dengan yang kondisi saat ini Pak Agung, apakah kira-kira Iran sikapnya ini akan murka atau tidak dengan tindakan yang Amerika lakukan sendiri terhadap pembebasan Selat Hormuz itu, Pak? Iran itu kan gini-gini, sebagai angkatan senjata nggak mungkin ada perasaan murka, malu, senang, sedih, tapi menunjukkan ketidaksukaan atau tidak suka atau tidak cocok dengan keputusan Amerika pasti, karena ini merugikan dia kan, merugikan, melanggar kedaulatannya, melanggar posisinya, dan mencoba menantang melanggar gencatan senjata, sehingga Iran harus mengambil tindakan terhadap tindakan pelanggaran ini. Oke. Jadi kalau perasaan mungkin nggak ada ya, sama juga Amerika ya nggak punya malu, Iran juga nggak punya malu, nggak punya rasa kesel, marah, itu nggak ada. Tetapi dia harus membalas ini karena itu adalah pelanggaran daripada kesepakatan ataupun situasi yang ditentukan oleh aturan bahwa kalau gencatan senjata seperti ini ya itu dilanggar. Maka pelanggaran itu ada sanksinya. Dan memang di dunia ini tidak ada yang memberikan sanksi kecuali pihak yang dirugikan bisa memberi sanksi, dan Iran pada posisi sekarang meskipun dia lebih lemah dari Amerika secara militer, tetapi dia mampu memiliki penggetar, dia punya daya deterrent atau daya tangkal, daya penggentar ke Amerika. Nah inilah istimewanya Iran, meskipun dia secara umum dia kalah teknologi dan ini, tetapi kemampuan penggentarnya dengan rudal dan drone-nya itu sudah berhasil membuat Amerika tidak berani untuk maju di dalam Selat Hormuz. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Agung atas waktunya sudah bergabung dengan kami di iNews Sore. Sore hari ini mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan Perang Timur Tengah ke depannya. Terima kasih sudah bergabung Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati, pakar strategi PPAU Pusat.